Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyuning Tias dari SD Negeri Margasari 02, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Indikator tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Indikator tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Tahap 1. Supervisor atau CGPA melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi kepada coach atau CGPB. Kemudian CGPA akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Selanjutnya, CGPA melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang dilakukan antara CGPB, CGPC, serta mencatat hal-hal yang diamati. Selanjutnya, tahap 2, CGPB melakukan percakapan coaching kepada CGPC. Dalam melakukan percakapan coaching, CGPB dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan, sementara CGPC dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. Tahap 3, supervisor atau CGPA melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach atau CGPB, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Setelah siklus 1 praktik supervisi akademik selesai, CGP berganti peran dan melakukan rangkaian praktik supervisi akademik mengikuti ketiga tahap tersebut untuk siklus kedua sampai siklus ketiga. Pergantian peran masing-masing CGP dapat digambarkan sebagai berikut. Rangkaian percakapan coaching ini direkam. Rekaman akan diunggah adalah rekaman saat calon guru penggerak berperan sebagai supervisor atau pengamat karena calon guru penggerak akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Peran tugas dalam coaching supervisi akademik. Supervisor Fitri Wahyuning Tias dari SD Negeri Margasari 02. Coach Yulistia Agung Indarto dari SMKN 1 Slawi. Coach Sultan Aminuddin dari SD Negeri Randusari 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan, Pak Yulis. Hari ini kita akan melaksanakan coaching, di mana coaching yang akan kita laksanakan saya sendiri sebagai supervisor, kemudian coachnya ada Pak Yulis, kemudian coachesnya ada Pak Sultan. Sebelum melakukan coaching, saya sebagai supervisor akan melakukan percakapan praobservasi dengan Pak Yulis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, Pak Yulis akan melakukan coaching bersama dengan Pak Sultan. Mungkin itu pengantar dari saya. Sebelumnya, saya menanyakan kepada Pak Yulis terlebih dahulu, apakah Pak Yulis sudah siap untuk melakukan kegiatan praobservasi dengan saya? Insya Allah, siap Bu. Baik, kalau begitu kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah sehat walafiat. Bu Fitri, semoga juga dengan panjenengan.
Bagaimana perasaan Pak Yulis sebelum melaksanakan coaching hari ini, Pak? Alhamdulillah perasaan saya senang, semangat ya untuk melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini, Bu. Baik, kita sama-sama tahu ya Pak bahwa kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach itu ada 3, yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan nanti saya akan mengamati Bapak dengan panduan rubrik penilaian di ruang kolaborasi ya Pak. Siap Bu, siap. Kemudian apa persiapan yang sudah dilakukan Bapak? Ya, saya sudah mempelajari ya, tentang kompetensi-kompetensi utamanya sebagai coach dalam melakukan kegiatan coaching gitu. Baik Pak, lantas Bapak ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Mungkin kompetensi yang ini ya terkait dengan presence atau kehadiran penuh gitu Bu Fitri ya. Jadi memang di mana seorang coach itu harus berfokus terhadap coaching gitu Bu. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Karena memang kompetensi yang terkait dengan presence atau kehadiran penuh ya berarti ketika mungkin apa namanya coach itu menyampaikan ceritanya begitu mas saya berarti di situ diamati kefokusan saya dalam menghadapi atau mendengarkan mungkin terkait dengan permasalahan-permasalahan apa yang disampaikan oleh coach. Lantas bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terfokus bagaimana cara saya itu bisa menerapkan presence atau kehadiran penuh sehingga coach bisa merasa nyaman, diperhatikan, dihargai, terfasilitasi, dan semoga saja coach bisa mendapatkan solusi atas apa yang menjadi permasalahan. Baik Bapak, lantas harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Pak? Harapannya? Harapannya ya tentu saja saya bisa menjadi mampu terampil dalam terutama utamanya menerapkan presence atau kehadiran penuh ini sehingga coach juga akan terbuka menceritakan masalahnya tetap bisa menemukan solusinya sendiri, kira-kira demikian. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian silahkan Pak Sultan dengan Pak Yulis untuk bisa melaksanakan coaching, begitu ya Pak? Oke. Assalamualaikum Pak Yulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan. Bagaimana kabarnya Pak Yulis hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Sultan. Semoga juga sehat juga untuk panjenengan Pak Sultan. Amin. Terima kasih atas doanya. Mohon maaf, ini Pak Yulis sedang sibuk apa tidak ya? Ya boleh ya, biasa saja sih ini Pak Sultan. Boleh, kira-kira mungkin ada yang bisa dibantu, silakan. Boleh saya minta waktunya ya, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Ini saya mau ceritanya, mau ngobrol-ngobrol lah tentang yang udah rasa apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh ya, siap. Jangankan 15 menit, 30 menit, 1 jam saya sediakan khusus untuk Pak Sultan ini. Luar biasa Pak Yulis. Gini Pak Yulis, ini akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 70% Pak Yulis. Ya. Berarti di sini mungkin terkait dengan murid-murid panjenengan yang kurang antusias pada saat pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar ya Pak Sultan ya? Betul sekali Pak Yulis, seperti itu adanya. Oke. Berarti menurut panjenengan terkait dengan murid-murid tersebut yang kurang antusias, kira-kira dengan adanya mungkin yang nanti kita obrolkan ini harapan panjenengan nopo niku Pak?
Tentunya saya berharap ya nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ya, terima kasih juga tadi menyediakan waktu sampai 30 menit 1 jam, tapi saya insya Allah dengan orangnya luar biasa pasti nanti tumbuh dengan sendirinya ada solusi. Saya pengen ada solusi lah dari permasalahan yang tadi tentang saya ceritakan, antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak tadi. Oh iya iya iya, baik baik ya, saya akan coba bantu ya Pak. Ya namanya manusia kan hanya bisa berikhtiar ya Pak ya. Betul Pak, betul. Nggih 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 nggih. Menurut panjenengan kira-kira itu mungkin hal-hal apa saja yang kira-kira membuat murid-murid panjenengan itu kurang antusias nah, ketika melakukan pembelajaran atau dalam posisi KBM itu Pak? Sebentar saya ingat kembali ya Pak, tak rasa-rasa tuh gini Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusiasme adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya memang membosankan, sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu banyak ceramah ya, berbicara, cerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat aktif, berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Ya ya ya, oke. Kalau tadi adalah pertanyaan saya adalah apa saja yang kira-kira membuat murid-murid panjenengan kurang antusias. Sekarang sebalikannya nih, kira-kira apa yang membuat atau dapat membuat murid-murid panjenengan itu antusias? Nah, dari yang kurang itu kemudian menurut panjenengan apa yang kira-kira membuat mereka agar bisa antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Pak, menurut saya itu murid-muridnya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik gitu. Asyik lah, merasa senang gitu ya, tidak monoton, juga tidak membosankan, menurut saya seperti itu Pak. Wah iya benar-benar. Saya sependapat itu dengan betul itu. Biar asik sehingga pembelajaran asik murid jadi tidak bosan, ngerti nggak Pak ya? Iya betul. Iya. Nah terus apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan merasa tidak bosan dalam pembelajaran tersebut, Pak? Menurut saya pembelajaran yang bisa membuat mereka asyik adalah pembelajaran yang terpusat pada murid ya. Murid ini diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya seharusnya tidak lupa memberikan ice breaking Pak. Ya, ice breaking ataupun games ya, permainan supaya pembelajaran itu lebih menarik begitu Pak. Iya betul betul itu. Saya juga sependapat itu memang ada kalanya kita harus ice breaking ya, ice break ada kegiatan ice breaking ataupun mungkin semacam kegiatan yang bisa murid itu fokus kembali fokus Ya, kembali fresh kembali. dalam mengikuti pembelajaran yang mungkin panjenengan lakukan sama lah ketika kita ini melakukan kegiatan coaching ya Pak ya, saya pun dalam melaksanakan kegiatan coaching ini ya harus mempunyai kesadaran penuh ini ya, harus terfokus pada apa yang jenengan sampaikan ini agar saya itu bisa mendengarkan apa yang panjenengan sampaikan, betul itu Pak, betul gitu. Nah, Iya. lalu terkait dengan mengenai tugas ya yang diberikan kepada murid-murid panjenengan itu, apakah penyebabnya sehingga mungkin kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Iya, kalau merujuk dari apa yang saya lakukan itu memang kemungkinan ketika saya memberikan tugas itu terlalu banyak mungkin ya Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan begitu Pak. Oh iya 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 iya. Kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang biasa panjenengan gunakan itu, Pak? Kalau saya biasa menggunakan buku paket itu dari sekolah, juga kemudian ada buku-buku yang lain yang ada di perpustakaan itu saya gunakan Pak sebetulnya Pak. Kemudian ada nggak sumber belajar lain selain buku teks, Pak? Selain buku teks, saya pikir banyak ya Pak. Sebetulnya ada sumber belajar seperti video YouTube, itu kan anak-anak juga sebetulnya sudah sangat familiar dengan YouTube. Kemudian artikel blog,
itu kan banyak sekali bisa didapat, itu anak-anak punya HP ya. Kemudian tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang trending di masa kini itu. Contohnya TikTok ataupun Instagram dan yang lain. Memang sebenarnya bisa, Pak. Iya, betul, betul sekali itu Pak. Saya yakin jenengan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, tadi jenengan sudah sebutkan ya, ada video di YouTube, artikel blog, mungkin tulisan ilmiah di internet, kemudian aplikasi seperti yang sedang viral yaitu TikTok ataupun Reels baik di FB maupun di IG atau Instagram. Iya, Pak. Itu betul sekali, betul. E-book ya, e-book itu juga Oh iya, betul. iya betul betul Iya, Pak. iya, iya. Saya Iya. yakin jenengan sudah terpikir, mungkin cuma kelupaan saja itu Pak. Iya, betul lah, betul, betul, Pak. Betul, betul, ya. Karena mungkin sekarang ini ya murid-murid kira-kira lebih senang buku-buku fisik atau lihat HP itu kira-kira menurut Pak. Ya, sekarang sudah zamannya rata-rata mereka itu lebih suka lihat HP ya, karena lebih bervariasi, lebih menarik. Kalau buku kan sepertinya ya itu aja lah. Iya. Tampilan fisiknya kurang menarik begitu. Oke. Kemudian berarti rencana panjenengan untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Pak? Yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dari berbagai macam sumber seperti YouTube, video di YouTube ataupun di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak sehingga tidak memberatkan siswa. Bentuk tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang sekarang lebih dikenal dengan berdiferensiasi, Pak. Sehingga murid tidak akan terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, ataupun dengan menggunakan lagu-lagu, ataupun puisi, kemudian pantun, mungkin juga ada laporan secara digital karena sekarang zamannya era teknologi canggih. Mereka kadang-kadang juga ada yang tidak begitu suka dengan menulis, tapi mereka lebih suka ngetik lewat HP dan sebagainya, Pak. Oh iya baik, berarti yang pertama jenengan merancang dulu nggih Pak, merancang pembelajaran yang mengasihkan begitu nggih Pak nggih. Iya, betul. Kemudian yang kedua tadi jenengan sampaikan tidak berikan tugas terlalu banyak begitu nggih Pak nggih. Iya, betul. Ya baik, semoga rencana tersebut bisa berhasil dengan baik. Nah, kemudian untuk penerapannya atau dilakukan mulai kapan itu Pak? Kalau penerapannya itu nanti saya dalam waktu dekat, Pak, biar nanti kita bisa melihat hasilnya ya. Iya, Pak. Minggu-minggu inilah Wah, begitu. iya luar biasa sesegera mungkin ya. Mm-mm. Pak. Kemudian komitmen terhadap rencana yang panjenengan mau buat ini apa komitmennya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat RPP atau rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan peran fungsinya seperti mereka agar mereka merdeka dalam belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang, lebih aktif, kemudian kegiatan juga ada kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya juga akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Ya, bagus sekali, bagus. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga hasilnya baik sesuai seperti apa yang panjenengan harapkan, Pak nggih. Oke, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak Yulis, atas waktunya untuk sharing, ngobrol. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih atas waktunya ya, Pak Yulis ya. Siap, siap, nggih, Pak Sultan. Sami-sami, Sultan. Oke.
Alhamdulillah tadi saya mendengarkan coaching antara Pak Yulis dan Pak Sultan itu sangat seru sekali. Alhamdulillah Pak Yulis, Ya, kegiatan coaching sudah selesai. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? ya baik. Kalau saya pribadi menilai diri saya ya alhamdulillah sudah cukup lah ya, sudah cukup baik ya. Walaupun ya nanti panjenengan mungkin bisa mengamati apa yang tadi sudah saya lakukan. Apabila ada yang kurang-kurang mohon bisa disampaikan kepada saya, mungkin demikian Bu. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Karena tadi saya juga sudah berusaha menerapkan presence atau kehadiran penuh, saya sudah berusaha fokus kepada Pak Sultan selaku koci sehingga Pak Sultan sendiri merasa bisa mengeluarkan atau menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, dan alhamdulillah tadi juga Pak Jenengan sudah melihat sendiri Pak Sultan sudah bisa menemukan jawaban atas atau solusi atas masalahnya yang dihadapi dengan apa ya, dengan potensi diri dari Pak Sultan sendiri. Sebetulnya sih saya hanya memfasilitasi atau saya hanya mengcoaching saja, sebetulnya itu sudah Pak Sultan itu sudah bisa sendiri begitu. Baik Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu. Saya tadi mengamati pada saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Sultan, Bapak sudah melakukan kegiatan yang namanya present atau kehadiran penuh, di mana kondisi Bapak saat melakukan coaching sudah selaras dengan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan alur pada coaching, begitu ya Pak. Oke, matur nuwun Bu, siap. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Ya tentu saja senang ya, bersyukur karena saya mungkin sudah diamati panjenengan dan ternyata presence atau kehadiran penuh yang saya tadi terapkan sudah dirasa baik. Tapi kalau memang ada hal yang kurang atau perlu dikembangkan, barangkali ada ya, juga boleh disampaikan gitu. Namun demikian saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Misalnya pada saat melakukan kehadiran penuh itu seharusnya dilakukan dengan selaras, artinya tidak ada pergerakan apapun selain fokus pada percakapan coaching, begitu ya Pak. Mungkin itu sebetulnya sudah bisa dilakukan, hanya butuh pembiasaan saja yang harus dilakukan secara berulang agar kehadiran penuh pada saat coaching bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, begitu Pak. Betul. Memang berusaha untuk menerapkan presence atau kehadiran penuh agar saya bisa terfokus pada coaching Bu. Memang saya sudah berusaha, cuma ya kadang namanya masuk, kadang gatel ininya, gatel jidatnya, gatel ininya. Ini Pak. Ya, gila itu. Akhirnya kadang mungkin tadi ketika proses coaching saya kadang garuk-garuk, saya kadang seperti itu. Karena ya ini mungkin saya tidak mandi apa ya mungkin gatel mungkin. Ya insya Allah nanti itu saya inilah itu saya minimalisir lah begitu dengan sering mandi, rajin mandi begitu. Iya betul sekali, itu merupakan salah satu bentuk present ya Pak, kehadiran penuh. Dalam artian ketika sedang coaching badan dan hati kemudian pikiran itu selaras begitu ya Pak ya. Cocok nih Bu. Ya. Baik Pak, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah terbayang dari Bapak yang akan lakukan untuk meningkatkan performa Bapak tadi pada saat coaching? Ya tentu karena berkaitan dengan present, supaya saya bisa fokus ya bagaimana caranya saya melakukan segala sesuatu itu agar misalkan tadi kekurangan saya tadi yang sudah saya lakukan biar bisa terminimalisir sehingga saya bisa menerapkan kehadiran penuh dengan tidak ada gangguan gitu. Lantas siapa yang bisa membantu Bapak untuk melakukan hal tersebut Pak? Ya tentu saja bisa dengan teman sejawat agar bisa juga
melihat, mengamati, dan membantu saya mungkin terkait dengan kehadiran penuh, sehingga diharapkan kedepannya juga performa saya juga semakin baik dan baik lagi. Baik Bapak, sebenarnya performa Bapak itu sudah bagus, hanya butuh penerapan yang berkesinambungan dan butuh melatih kemampuan untuk lebih baik lagi. Saya lihat Bapak juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam proses coaching ini Pak, sehingga menjadikan coaching sebagai paradigma baru dalam supervisi akademik. Semoga dapat membantu dalam rangka transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sultan, kepada Pak Yulis, sehingga proses coaching ini bisa kita laksanakan sesuai dengan alur dalam tahapan coaching. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.